Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang puisi. Nanti yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian, lalu ada unsur-unsur puisi, dan juga ada jenis-jenis puisi. Nanti akan dilanjutkan media dan juga contoh simulasi pembelajaran dengan menggunakan materi puisi. Silahkan ditonton sampai habis. Nah, kali ini materi kita adalah puisi. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan puisi? Ada yang tahu apa itu puisi? Ya, pengertian puisi terbagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan juga menurut beberapa ahli. Nah, pertama, pengertian puisi menurut bahasa. Puisi adalah suatu karya sastra di mana isinya merupakan ungkapan perasaan seorang penyair menggunakan bahasa yang bermakna serta mengandung irama, rima, dan ritma. Sedangkan menurut Herman Waluyo, pengertian puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam unsur puisi. Unsur puisi terbagi menjadi dua, yaitu struktur batin dan juga struktur fisik. Nah, struktur batin atau unsur batin terbagi menjadi 4. Yang pertama ada makna atau sense, yang dua rasa atau feeling, yang ketiga nada atau tone, dan terakhir adalah tujuan. Selanjutnya kita lanjutkan struktur fisik. Struktur fisik terbagi menjadi beberapa macam. Ada diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ada 3. Ada puisi baru, puisi lama, dan kontemporer. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari pengertian, unsur-unsur, dan juga jenis puisi. Nah, sekarang kita akan menyaksikan contoh pembelajaran di dalam kelas menggunakan materi puisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Silahkan ketua kelasnya untuk menyiapkan kelasnya. Ayo Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya, Bu. Baiklah, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita belajar hari ini, Ibu mau bertanya sama Ibu. Hari ini, pagi ini, anak-anak Ibu sudah sarapan atau belum? Sudah, Bu. Nah, bagus sekali. Mengapa kita harus sarapan sebelum belajar? Karena dengan sarapan pagi, kita menjadi segar, sehat, dan juga belajarnya lebih konsentrasi, ya kan? Nah, maka dari itu sebaiknya sebelum kita berangkat sekolah dianjurkan untuk sarapan. Nah, ada yang ingat atau enggak apa materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada, Bu. Nah, apa itu? Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang cita-citaku. Ananda Ibu sudah menyebutkan apa saja cita-cita Ananda Ibu kalau sudah besok-besok. Ada yang ingin menjadi apa kemarin? Yang megang senjata, lalu tembak-tembak. Apa namanya? Tentara. Oh iya, tentara
yoga mau jadi apa kemarin? Oh, yang megang apa? Yang nyopir pesawat itu apa namanya? Pilot. Kemarin yoga mau jadi pilot ya yoga. Lalu ada yang mau jadi guru. Nah, masih banyak lagi. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari tentang tema cita-citaku. Tetapi bukan menyebutkan cita-cita Ananda Ibu lagi. Kita akan mempelajari sebuah teks puisi tentang cita-citaku. Lalu Ananda Ibu akan berdiskusi bersama kelompoknya. Apa sih ciri-ciri puisi itu? Nah, seperti itu. Lalu kita juga akan mempelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan pada hewan. Nah, nanti kita akan belajar tentang ayam, ada juga kelinci. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya dengan mengamati dan berdiskusi Ananda Ibu bisa mengetahui ciri-ciri puisi. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya Ananda Ibu bisa mengetahui apa sih perkembangan dan pertumbuhan pada hewan itu, bagaimana prosesnya. Nah, seperti itu. Oke? Nah, sekarang Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Nah, nanti ini kelompok pertama, lalu ini ada kelompok kedua. Bisa ya? Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 4. Sudah? Nah, di situ ada sebuah teks puisi tentang cita-citaku. Nah, sekarang coba Ananda Novi membacakan cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapai cita-citaku. Oke, bagus, tepuk tangan. Nah, dari puisi yang Ananda Novi bacakan tadi, Ananda Ibu disuruh untuk berdiskusi. Di bawahnya ada ayo berdiskusi. Apa yang Ananda Ibu diskusikan? Coba dilihat di halaman di nomor 3, ada A, B, dan C. Nah, di situ silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan itu bersama dengan kelompoknya ya. Oke, mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Sudah disimpulkan? Sudah, Bu. Nah, coba sekarang perwakilan dari kelompok 2, Ananda Tari, silakan bacakan kesimpulan dari diskusi kelompoknya. Puisi terdiri dari beberapa baris. Baris-baris tersebut tergabung menjadi bait. Akhiran vokal pada puisi bersifat sama. Oke, bagus sekali kesimpulan dari kelompok 2. Nah, itulah tadi kesimpulan dari puisi yang sudah dibacakan oleh Ananda Novi tadi. Ternyata puisi itu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, puisi itu terdiri dari beberapa baris. Lalu baris-baris itulah yang tergabung menjadi yang namanya bait. Nah, setiap akhiran vokal puisi terbentuk sama, bersifat sama. Nah, jadi tadi kita sudah membacakan puisi tentang cita-citaku. Dari puisi itu tadi penulis bercita-cita ingin menjadi apa katanya? Guru. Nah, selain guru, ada yang pernah dengar belum profesi menjadi dokter hewan? Nah, jadi dokter itu bukan cuma menangani penyakit pada manusia, ada juga dokter yang menangani hewan-hewan yang sakit. Nah, profesi itulah yang disebut sebagai dokter hewan. Nah, dokter hewan ini sangat luar biasa loh jasanya, mengobati hewan-hewan. Kalau ada hewan yang sakit, misalnya patah kakinya, dioperasi biar tidak patah lagi kakinya, biar sembuh. Lalu memberi vaksin kepada hewan-hewan itu supaya kalau ada penyakit menular pada hewan tersebut tidak menular kepada manusia. Nah, jadi sebagai dokter hewan itu bisa melindungi
kita sebagai manusia juga bisa menolong hewan yang sakit. Dengan begitu, hewan-hewan tersebut bisa memberikan manfaatnya kepada kita. Contohnya pada ayam. Nah, kalau ayam ini, kira-kira apa yang bisa kita makan dari ayam itu? Ada telurnya, lalu ada dagingnya. Nah, ternyata telur itu isi dalamnya itu bakal calon anak daripada ayam itu. Ada yang udah tahu belum? Jadi kalau ada telur itu di dalamnya itu ada yang namanya embrio. Nah, ini adalah gambar dari pertumbuhan ayam. Nah, mula-mula ayam itu berbentuk telur, ya kan? Lalu telur itu lama-lama kalau dierami oleh induknya, dia lama-lama akan menetas seperti ini. Lalu telur yang menetas ini menjadi anak ayam. Nih, anak ayamnya warna kuning, ya kan? Lalu berubahlah dengan seiring waktu berubahlah anak ayam ini menjadi induk ayam atau ayam yang besar. Nah, selanjutnya contoh dari perkembangan pada hewan itu ada kelinci. Ada yang pernah lihat kelinci? Nah, kelinci itu biasanya telinganya gimana? Panjang ya. Nah, ini contoh dari kelinci. Nah, kelinci itu dari sananya kalau kalian lihat ada yang langsung besar kalau kalian beli, ada juga yang seperti ini. Nah, ini dia yang jarang sekali kita temui, bayi kelinci. Ada yang pernah lihat belum bayi kelinci? Ini bentuk gambarnya, bayi kelinci itu warna pink dia, belum ada bulunya. Nanti lama-lama kalau dia berkembang dengan seiring waktu dia akan menjadi kelinci yang berbulu atau kelinci yang anak kelinci ini. Nah, lalu berkembang lagi menjadi dewasa. Mengerti perkembangan pada hewan? Mengerti, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Apa itu, Andini? Kenapa hewan tumbuh dan berkembang? Oh, pintar sekali pertanyaannya. Nah, kenapa hewan itu tumbuh dan berkembang? Bagus sekali pertanyaannya. Karena hewan itu diberi yang pertama makanan, ya kan? Lalu memang ada sel-sel yang di dalam tubuhnya itu yang membuat badannya itu semakin mengembang kalau diberi nutrisi, protein, sama seperti manusia. Kita dulunya bayi kan, lalu lama-lama menjadi besar. Kenapa? Karena kita diberi makanan, diberi makan oleh orang tua kita sehingga menjadi seperti ini. Nah, seperti itu Andini. Oke, paham? Paham ya. Nah, sekarang Ibu punya beberapa gambar. Nah, gambar-gambar ini Ibu bagikan ke setiap kelompok. Nah, kelompok yang paling cepat menyusun perkembangan pada hewan ini itu dapat apresiasi dari Ibu. Bisa? Ini untuk coba maju dulu kelompok 1 perwakilannya dan kelompok 2 perwakilannya. Ayo maju dulu. Amir sama Tani coba. Nanti disusun ya, pilih. Pilih yang ini atau ini? Amir dulu. Ini. Jangan dibuka dulu ya, tunggu. Ini. Nah, silakan didiskusikan oleh teman-temannya. Nanti kalau sudah siap langsung sudah siap, Bu, gitu. Oke, kalau sudah nanti langsung ditata di sini aja di mejanya. Bisa? Di meja jadi. Nah, boleh dibuka. Hah? Iya, bertiga kalian. Ayo, 1. Siapa yang paling cepat nanti aku saya, Bu? Bu. Yang 2. Nah. Udah benar? Ternyata yang menang adalah kelompok. Ini salah, ini kan udah agak besar, ini kecil. Nah. Berarti yang menang adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dah. Berarti kesimpulan dari materi kita hari ini, boleh duduk Andini? Udah boleh duduk? Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ciri-ciri puisi itu dari puisi yang kita bacakan ada 3. Yang pertama, puisi itu terdiri dari beberapa baris. Yang kedua, baris-baris itu tergantung
bergabung menjadi apa tadi? Bait. Pinter. Yang terakhir, vokal daripada puisi itu bersifat sama. Nah, selanjutnya untuk materi perkembangan pada hewan itu kesimpulannya adalah setiap makhluk hidup itu pastilah berkembang biak dan tumbuh kembang. Paham? Paham. Nah, itulah tadi materi pelajaran kita hari ini. Silakan disiapkan bukunya, kita akan ulas. Oke, siapkan ketuanya. Ayo Amir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video tentang media dan juga simulasi pembelajaran di sekolah tentang materi puisi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye.